Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih mengikuti channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang masih menonton video di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan update kembali karena udah lama juga saya nggak update video ya. Video terakhir 1 bulan yang lalu. Nah, saya sedang ada banyak melakukan riset tentang saham dan juga kerjaan, jadi nggak sempat ngurusin channel ini. Nah, eh, di sini di video ini saya akan singkat aja menjelaskan karena saya lihat market ambruk. Jadi saya rasa saya mau kasih pendapat tentang situasi market kali ini dan semoga penjelasan ini cukup logis dan menjelaskan kepada kalian semua. Oke. Nah, yang pertama kita lihat IHSG kita itu sekarang di penutupan ini 7 Februari saya buat ya videonya. Jadi penutupan perdagangan itu IHSG sampai di 6.742 turun 1,93%. Nah, secara year to date itu artinya dari awal Januari buka market sampai dengan 7 Februari ini IHSG turun 5,87%. Nah, dalam 1 tahun terakhir IHSG turun 6,81%. Nah, jadi kalau kita lihat titik tertinggi IHSG ini dia sempat di 7.800 atau 7.900. Nah, dia sekarang ke 6.700. Berarti kan udah turun cukup dalam gitu kan. Nah, tetapi apakah IHSG masih akan berpotensi turun? Nah, kita nggak tahu kalau itu. Tetapi kita akan jelaskan sedikit di video ini dan semoga membantu. Nah, kalau kita tarik grafik IHSG 3 tahun terakhir, itu harga terendahnya di 6.500-an ini, di pertengahan bulan di tahun 2023. Ya kan? Ini 6.500-an. Nah, dia sekarang di 6.700. Jadi butuh di bawah 200 lagi untuk mencapai titik terendah di bawah di 3 tahun terakhir. Kalau dia udah di bawah 6.500 artinya udah titik terendah baru di bawah selama 3 tahun terakhir gitu kan. Nah, kalau level COVID dia 4.000, ingat aja gitu. Tapi saya rasa cukup sulit lah untuk sampai ke level COVID terbawah. Nah, sekarang kita mau tahu kenapa IHSG turun dalam hari ini, gitu kan? Turun 1,93%. Nah, gampang. Kalau mau ngecek alasan IHSG turun itu merah cukup dalam, kalian pertama cek perbankan. Perbankan itu apa? 4 bank paling besar itu. Nah, berarti kalian harus pencet yang ini. Kemudian ke sektor, kemudian ke finance, keuangan. Nah, kalian cek saham-saham perbankan, terutama banking, apakah merah atau hijau. Nah, kalau kita lihat di sini saham banking BBCA naik 4,47%, BBRI naik 1,51%, BMRI naik 0,98%. Ini padahal tadi pembukaan sempat merah ini saya lihat ya, BMRI ini. Kemudian BRIS naik 4,86%, baru BNGA naik, BTPS naik, kemudian BDMN naik ya, NSP naik, kemudian PNBN naik, ini PNBN. Kemudian mana BBR? Udah tadi ya. BBR. Nah, sebetulnya yang perlu kalian lihat pertama itu adalah 4 bank besar, BCA, BRI, BMRI, BBNI. Baru BRIS lah, BRIS ini udah sangat besar kali kawan-kawan. Nah, BCA naik 4,47% itu sebetulnya udah sangat wow banget, ya kan? Tapi ini karena dia kemarin turun dalam juga, jadi dia comeback lah ngelawan gitu kan. Nah, yang turun cuman BBNI itu pun penurunan cuman 0,47%. Nah, tapi kenapa IHSG-nya ambrol? Nah, sementara saham banking yang besar-besar itu naik. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara saham Pak Prajogo Pangestu, Grup Barito, itu mengalami penurunan yang sangat dalam. Nah, saham dari Grup Barito itu memegang persenan dari IHSG yang sangat banyak. Jadi satu sahamnya itu market cap-nya kan besar. Jadi dia ngambil poin di IHSG itu persenannya itu besar gitu. Yang pertama brand, kita lihat brand gitu kan. Nah, lihat brand. Nah, brand turun 19,94%, bayangkan itu. Padahal market cap brand ini
Kalian tahu berapa? Lihat ini market cap brand. Mana, sebar dulu ya. Nah, market cap brand karena dia turun 19%, jadi 939 triliun. Aturan ini di atas 1000 triliun, bahkan di atas BCA ini, nomor satu brand ini. Market cap saham market cap nomor satu paling mahal di IHSG turun 19,9%. Ya wajar lah merah IHSG-nya, kan gitu. Baru siap brand TPIA, saham Prajogo Pangestu, Barito Group, turun 19,44%, ya kan. Nah, ini besar market cap-nya ini. TPIA. 564 triliun. Itu setelah turun, sebelum turun 600 atau 700-an triliun kan, baru cuan. Petrindo Jaya Kreasi. Nah, cuan turun berapa? Turun 19,96%. Bayangkan ARB, kawan-kawan, ARB. Tengok ini, nggak ada yang mau beli. Yang ada jual banyak kali ini, ada 380.977 lot. Nah, kemudian apa? Petrosi, PTRO. Petrosi turun berapa? Nah, Petrosi dalam banget nih, 24,61%. Berapa triliun uang Pak Prajogo menguap dalam satu hari? 29 triliun tinggal market cap-nya. Dari saya lihat terakhir kali ini 35 T. Nah, kemudian satu lagi BRPT. Induk. Nah, BRPT turun 10,44%. Market cap 76 T. Jadi di IHSG ini kawan-kawan, grup yang paling banyak market cap-nya itu iya, kalau ditotalin market cap paling besar itu grup Barito. Kalau grup Barito mayoritas turun, pasti IHSG merah karena besar market cap-nya. Ya. Berapa uang Prajogo Pangestu menguap dalam satu hari? Nah, pada 7 Februari 2025, kekayaan Prajogo Pangestu dilaporkan lenyap 163 triliun dalam hitungan menit. Kalian bayangkan itu, dari total penurunan semua saham itu, kekayaan Pak Prajogo itu turun lenyap 163 triliun dalam hitungan menit. Ya, 163 triliun ini. Jadi kalau kalian loss 100, 200, atau 10, 20 juta, jangan terlalu sedih. Masih ada yang lebih sedih, yaitu Pak Prajogo Pangestu. Loss 163 triliun. Loss, tapi bukan dia rugi, karena dia nggak jual sahamnya kan. Beda sama investor retail. Kalau rugi pasti jual. Nah, jadi penurunan IHSG ini bukan karena fundamental perbankannya hancur, tapi karena saham-saham mayoritas Pak dari Barito Group lagi turun. Jadi IHSG-nya turun. Kenapa begitu saya bilang? Karena perbankannya masih naik. Kenapa perbankannya masih naik? Karena labanya tumbuh. Kalau laba perbankan tumbuh, sebetulnya ekonomi kita itu sebetulnya aman gitu. Jadi kalau ngecek ekonomi Indonesia itu gampang. Cek aja laba perbankannya. Kalau laba perbankan yang hancur berarti aman. Laba BCA tumbuh dari 48,6 T ke 54,8 T tahun 2003-2004. BBRI juga. BBRI belum laporin ya. Sampai. Nah, belum. Jadi sederhananya seperti itu aja kawan-kawan. Jadi kalau ditanya kenapa IHSG turun, karena saham-saham Pak Prajogo hancur gitu ya satu hari ini. Nah ini analis penyebab IHSG ambruk hingga 3% lebih. IHSG dibuka langsung ambruk 2% dan sempat turun lebih dalam hingga koreksi 3,18%. Dan sempat dia ke 6.600. Nah, total transaksi terhadap mencapai 2,73 triliun yang melibatkan 25 miliar saham dengan 220 kali. Ambruknya IHSG masih dorong oleh tingginya aksi jual asing pada sejumlah emiten blue chip RI termasuk emiten perbankan. Meski demikian, pelemahan terbesar IHSG hari ini paling utama karena ambruknya kinerja saham-saham milik Taipan Prajogo Pangestu. Nah, kenapa saham-saham Pak Prajogo turun hari ini? Itu karena informasi dari MSCI Morgan Stanley Capital International, MSCI, saham Barito Group gagal masuk indeks MSCI. Nah, ini beritanya. Nah, begini, saham brand cuan dan PTRO gagal masuk MSCI. Ini alasannya dan prospek ke depan. Nah, MSCI Global Standard Index pada bulan mengumumkan 3 emiten milik Kongrat Prajogo, Cuan,
PTRO tidak dimasukkan dalam MSCI Indonesia Investable Market Index. Keputusan ini diambil setelah analisis dan masukan dari pelaku pasar terkait potensi masalah investasi pada saham-saham tersebut. MSCI menyatakan akan terus menerima masukan dari pelaku pasar dan mempertimbangkan kembali kenaikan saham-saham dalam tinjauan indeks mendatang. MSCI juga akan meninjau kenaikan dalam tinjauan indeks dan akan memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Nah, jadi gara-gara batal masuk MSCI, semua orang jadi panic selling, jadi sahamnya dijual. Nah, sebetulnya menurut saya ya nggak terlalu harus sepanik itu sih, karena ya kalau nggak masuk MSCI kan bisnisnya tetap jalan, nggak bangkrut gitu kan. Tapi ya itulah namanya bursa ya kan. Jadi kalau kayak gini sebetulnya bursa kita itu gampang digoyang isu kalau kayak gitu. Kalau kualitas investor kita terus-terusan kayak gitu ada isu langsung jualan keluar panik gitu kan, gampang digoyang isu. Kita bisa aja isunya dibuat sama asing, rupanya nanti brand cuan sama PT rupanya masuk, kan kita nggak tahu gitu ke depannya gimana. Tapi ya itulah namanya saham, sangat berita sama isu rumor itu sangat berpengaruh kinerja harga saham. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya, kalau yang kalian beli saham banking yang 4 itu nggak perlu khawatir, karena udah terbukti labanya naik dari 2023 ke 2024. Kalian tinggal tunggu dividennya aja di bulan Maret atau April. Udah, santai aja. Nah, jadi supaya bursa kita kuat, kita jangan panik selling. Supaya kita jangan panik selling, kita harus tahu apa yang kita beli. Udah, rumusnya itu aja, sederhana. Oke kawan-kawan, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, mulai bulan Februari ini saya akan coba lagi karena mungkin beberapa kerjaan sudah teratasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis video pembelajaran dari channel Investor Logis. Di sini saya menawarkan e-book khusus untuk kamu yang ingin belajar tentang teknik investasi saham. Untuk kamu yang berminat, silakan chat ke nomor berikut ini ya. Untuk kamu yang berminat belajar investasi saham secara online private bersama saya, silakan chat nomor berikut ini ya. Terima kasih.